Halo semuanya, Sawadee-krap. Kembali lagi kita update terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Joshua dan persidangan hari ini. Ada banyak drama yang kita luar biasa melihatnya, terutama adalah pemeriksaan saksi yang juga sekaligus terdakwa adalah Ferdy Sambo. Untuk tiga terdakwa, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Barada Richard Eliezer. Ferdy Sambo begitu terlihat tenang pada saat dia berbicaranya itu stabil, berbeda dengan sebelumnya yang terkesan berapi-api dan juga tegas. Walaupun ada kesan tegas juga, tetapi yang mendominasi dalam percakapan di persidangan ini, Ferdy Sambo begitu mengontrol sekali emosinya. Berbeda dengan Richard Eliezer pada saat dia berbicara, diperiksa dalam persidangan, dia mengatakan dengan naik turun emosinya. Kadang sedih, kadang bahagia, lancar, tak ada hal yang ditutup-tutupi. Berbeda dengan Ferdy Sambo. Misalnya keterangan dari Ferdy Sambo yang jelas-jelas mengatakan bahwa istri saya itu diperkosa oleh Joshua. Tak ada motif lain yang lain lagi, apalagi masalah perselingkuhan. Untuk Baradae, jangan bawa-bawa istri saya tentang menembak, karena istri saya tidak bisa menembak, saya yang bertanggung jawab untuk semua ini. Apapun yang dikatakan oleh seorang Ferdy Sambo, kalau kita langsung percaya begitu aja, jelas kita nggak ngerti manusia seperti apa yang bisa langsung percaya apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dengan berbagai macam track record yang sudah kita bahas. Dikatakan di sini adalah tentang peristiwa perkosaan tersebut. Dikatakan di tanggal 7 Juli 2022, sehari sebelum terjadinya pembunuhan ya di Magelang, jam 11 malam dia ditelepon oleh Putri Chandrawati dengan kondisi menangis dan berkata, "Pak, Joshua berlaku kurang ajar ke saya dan masuk ke kamar." "Kurang ajar gimana? Saya jemput kamu di Magelang." "Jangan, Pak, atau saya minta Polres amankan kamu." Tapi intinya tidak mau. "Udah, Pak, besok saya pulang." PC dikatakan tidak pernah menelpon Ferdy Sambo selama kurang lebih 22 tahun di usia pernikahannya dalam kondisi menangis seperti ini. Ini adalah hal yang janggal, terlepas dari seorang Ferdy Sambo yang mengatakan menuruti dan percaya dengan keterangan dari istrinya. Apakah aku percaya? Sama sekali tidak percaya. Misalnya gini, oke, anggap saja bahwa Ferdy Sambo mengikuti Putri Chandrawati untuk urusan masalah keamanan dengan alasan tubuh Joshua besar dan bla 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 lah, sudah beberapa kali kita bahas. Tetapi bagaimana dengan faktor kesehatan? Apakah orang yang mendapatkan perlakuan seperti itu, sudah terjadi hal perkausan seperti itu, apa nggak takut dengan penyakit kelamin? Ini juga hal yang sangat janggal. Aku melihat banyak ada mayoritas ya orang-orang yang terkena korban perkosaan seperti itu, mereka harus segera ke rumah sakit, apalagi dengan karakteristik keluarga mereka yang berpendidikan. Misalnya adalah seorang Putri Chandrawati yang juga merupakan dokter gigi. Orang pada saat dilakukan perkosaan seperti itu, kalau seandainya bisa ada HIV gitu, HIV itu bisa dicegah pada korban itu dengan mengkonsumsi pil tertentu. Begitupun juga takut terjadi kehamilan, misalnya ada dikonsumsi pil tertentu agar itu akan semakin cepat dikonsumsi obat tersebut. Setelah terjadinya peristiwa akan semakin besar peluangnya untuk menghindari hal-hal tersebut. Untuk hal ini saja, untuk kesehatan yang mereka sangat knowledgeable saja, kok mereka bisa mengindahkan. Misalnya kalau untuk keamanan, oke lah kita percaya aja, walaupun sama sekali tidak percaya. Karena seorang Ferdy Sambo, jangankan menghubungi Polres atau Polsek ataupun Polres, menghubungin Kapoldanya saja di Jawa Tengah untuk langsung menindak rumah tersebut, dikirimkan satu kompi misalkan, itu juga hal yang sangat mungkin sekali bagi seorang Ferdy Sambo. Bahkan dengan 95 anggota Polri yang terkena obstruction of justice, yang levelnya adalah di Jakarta, yang levelnya adalah nasional, itu bisa mainkan oleh Ferdy Sambo. Apa kabar yang levelnya masih di daerah? Itu adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal, dan Ferdy Sambo pada saat dikonfrontasi oleh Yang Mulia Hakim hari ini dikatakan begini bahwa saya tidak membutuhkan pengakuan Anda, tetapi Anda ingat dalam persidangan ini Anda itu berfungsi sebagai saksi yang juga terdakwa, tetapi pemeriksaan Anda ini adalah saksi yang sudah dibawa sumpah. Ada 3 poin yang dikatakan hakim yang sangat janggal dan diminta Sambo untuk meyakinkan dari ketiga poin ini. Pertama adalah katanya PC sakit. Di CCTV di rumahnya di Saguling terlihat dia nggak sakit, dan kalaupun ia sakit, dia juga punya uang cukup untuk pergi ke rumah sakit sendiri, nggak harus menunggu Anda mengantarkan ke rumah sakit. Itu adalah yang pertama. Kedua,
PC mau isoman tapi nggak tahu siapa aja yang mau ikut. Padahal sudah jelas di tanggal 8 Juli tersebut sudah ada rombongan yang sudah kita ketahui, termasuk juga ada Susi di sana. Padahal juga selain rombongan tersebut yang berpindah dari rumah Saguling menuju ke rumah Duren 3, Susi tidak ikut ke situ. Kenapa kok Susi tidak diajak? Bahkan pernyataan dari Ferdy Sambo bingung siapa aja yang harus diajak ke isoman tersebut. Itu sama sekali tidak masuk akal. Apalagi juga menurut keterangan dari Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, mereka tidak melakukan tes PCR karena mereka akan segera kembali lagi ke Magelang di hari itu juga. Jadi ini adalah keterangan yang tidak masuk akal, yang kesannya Ferdy Sambo begitu meyakinkan saat berbicara. Aku yakin di antara masyarakat Indonesia ada sekitar 270 jutaan orang. Aku yakin sih ada yang sudah mulai percaya dan juga teryakinkan dengan apa yang disampaikan oleh narasinya seorang Ferdy Sambo. Itu hak kalian, percaya atau tidak. Tetapi bagi aku, pada saat kita mendapatkan sebuah informasi, kita harus berpikir kritis. Langkah pertama untuk berpikir kritis adalah bertanya kenapa? Masa sih harus digali lebih dalam? Fakta-fakta ini adalah yang disampaikan dari Yang Mulia Hakim. Nah, yang ketiga adalah klaim Ferdy Sambo mau ketemu Joshua di malam harinya. Ferdy Sambo mengatakan bahwa sebenarnya rencananya pada saat dia mendapatkan kabar tersebut di hari sebelumnya sekitar jam 11 malam, dia itu berencana akan menemui langsung mengkonfrontasi Joshua di malam tanggal 8 Juli tersebut. Tetapi entah apa yang terjadi yang berada di benaknya pada saat dia melewati rumah Duren 3 tersebut, dia tiba-tiba meminta turun dan langsung emosional dan terjadi hal yang di luar kontrol dia. Itu adalah pengakuan seorang Ferdy Sambo. Tetapi ini berbeda, terbalik 180 derajat kalau aku lihat dengan keterangan ajudannya Azhar Romer ataupun juga supirnya Audi yang merupakan anggota Polri juga. Itu sudah jelas-jelas mereka sudah well prepare. Ada CCTV juga yang menunjukkan bahwa Joshua terlihat sedang menunggu di luar rumah Duren 3 tersebut. Kemudian beberapa menit kemudian, perkiraan kalau aku analisa dari sidang yang sudah lalu-lalu, penembakan Joshua itu terjadi sekitar jam 5 lebih 10-an waktu Indonesia Barat. Jadi itu adalah hal yang tidak masuk akal dari beberapa fakta, dari banyak hal fakta yang tidak mendukung apa yang telah disampaikan oleh seorang Ferdy Sambo. Lantas Hakim meminta Ferdy Sambo, coba saudara berikan penjelasan ke saya, yakinkan ke saya, dari ketiga hal ini apa yang bisa Anda jelaskan? Kemudian Ferdy Sambo dengan suaranya yang tegas tetapi dengan lirih karena dia sedang mencari simpati. Aku lihat di sini Ferdy Sambo mengatakan begini, itulah keterangan saya di bawah sumpah dan mohon maaf jika tidak sesuai keterangan fakta yang ada. Begitu tegarnya seorang Ferdy Sambo dengan membuat kronologi dan juga kebohongan karena memang ada sebuah grand design yang sedang dia berusaha capai. Bahkan di persidangan hari ini juga kita ketahui bahwa Ferdy Sambo melalui tim kuasa hukumnya meminta untuk pemeriksaan saksi yang juga terdakwa Putri Chandrawati agar dilakukan dalam sidang tertutup. Alasannya adalah karena dalam persidangan pemeriksaan tersebut ada masalah mengenai seksual, pelecehan tersebut. Nah, kemudian dicari aturan undang-undang, Hakim mengatakan bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, PC ini diberikan dakwaannya adalah pembunuhan berencana bukan pelecehan. Tetapi dari pengacaranya mengatakan, tetapi ada hal yang menyangkut ke sana juga Yang Mulia Hakim. Akhirnya Hakim memberikan keputusan bahwa oke, kita tunda dulu pemeriksaannya Putri Chandrawati dan sepertinya akan dikabulkan untuk bagian itu. Ini sudah mulai menjawab beberapa pertanyaan awal-awal yang kita sudah memikirkan bahwa kenapa sih si FS ini menggiring untuk masalahnya mengenai pelecehan tersebut, karena memang aturannya, kelemahannya Indonesia seperti itu. Kalau yang berhubungan dengan kekerasan seksual itu harus dilakukan secara tertutup persidangannya. Semakin tertutup akan semakin besar peluangnya Ferdy Sambo untuk menyebarkan pengaruhnya sampai sekarang. Kalau dikatakan udah nggak ada lagi yang terpengaruh sama Ferdy Sambo, I don't think so. Seorang Ferdy Sambo itu tidak akan semudah itu menyerah dengan berbagai macam perlawanan dan sumber daya yang masih dia miliki sampai sekarang, teman-teman. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa dalam sidang kali ini si terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Bribka Riki Rizal itu kan di dalam satu sel atau tahanan yang sama. Tetapi Hakim hari ini juga memutuskan
dan juga memerintahkan untuk kedua terdakwa ini harus dipisahkan selnya agar tidak terjadi koordinasi dan sebagainya. Apakah ini terlambat atau tidak? Menurut aku terlambat, walaupun bagaimanapun juga kita harus menghargai prosesnya, karena dengan mereka dalam satu sel antara Kuatmaruf dan juga Bribka Riki Rizal yang mereka pun juga sudah mengakui dalam persidangan, ya jelaslah yang namanya Barada Richard Eliezer akan habis-habisan diserang oleh timnya Verdi Sambo. Hari ini juga kita melihat si Kuatmaruf begitu senang, puas sepertinya dalam persidangan karena apa yang dia katakan itu tetap konsisten untuk mendukung keterangannya seorang Verdi Sambo. So that's it yang bisa aku update untuk video kali ini. Apakah kalian masih percaya dan yakin tentang keterangan Verdi Sambo bahwa Joshua telah memperkosa Putri Chandrawati di Magelang tersebut dengan berbagai kejanggalan yang sudah kita bahas dalam video kali ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar, dan terakhir tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.